Pagi-pagi ke taman mini, bareng ayah ibu untuk rekreasi. Saya awali pembelajaran hari ini, mari kita mulai ke materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yasinta dalam pendalaman materi Bahasa Indonesia berdasarkan soal tryout K3S Sleman kemarin. Langsung saja. Yang pertama adalah untuk kisi-kisi soal menentukan makna kata atau istilah pada teks, di mana siswa Min 1 Sleman yang menjawab benar hanya 18 anak dan yang salah adalah 40. Ibu bacakan soalnya. Pada masa pandemi, orang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar kota disarankan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Makna kata isolasi dalam paragraf tersebut adalah, nah ini tetap kaitannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana Bu Yasin pernah menyampaikan bahwa kalian harus sering membuka kamus atau baca mengenai contoh atau makna kata tentang paragraf yang dimaksud. Nah, ditemukan untuk membukanya adalah di huruf I. Nah, ini ada kata isolasi. Artinya ada beberapa di sini. Yang pertama bisa jadi pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain. Bisa pengasingan, pemencilan, pengucilan. Nah, yang kedua, keadaan terpencilnya satu wilayah karena jauh dari hubungan lalu lintas. Yang ketiga, bisa jadi tentang penyekatan, penghambatan atau penahanan arus listrik suatu bahan sehingga arus itu tidak dapat mengalir. Yang keempat, pemisahan. Nah, di sini dari segi kelompok ikan ya, ini hewan, sehingga perkawinan antar kelompok dapat dihindari. Tapi maksud dari paragraf mengenai isolasi yaitu yang benar adalah yang D. Artinya usaha memencilkan manusia dari manusia lain. Ya, yang ibu beri. Nah, ini ibu beri warna hitam ya yang ditebalkan, usaha untuk memencilkan manusia dari manusia lain. Selanjutnya, nomor yang dianggap paling sulit adalah nomor 7. Nanti kalian bisa buka kembali itu soal tryout K3S kemarin. Ini juga sama, yang menjawab benar hanya 18 anak. Ini mengenai jenis paragraf ya. Pernah dijelaskan bahwasanya untuk paragraf ada 5, ada narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, eksposisi. Nah, sudah diterangkan jelas berulang kali dan kemarin di pembelajaran untuk jadwal di kelas juga sudah Ibu sampaikan dan kalian diminta untuk mencatatnya dan memahami. Narasi itu cerita ya, ada tokohnya, waktunya, peristiwanya. Deskripsi, gambaran pengamatan. Persuasi itu ada ajakan, mari, ayo. Argumentasi itu ada pendapat, kalau eksposisi itu pemaparan dengan penjelasan, biasanya diakhiri kesimpulan. Nah, nanti kalian baca ulang dan bisa kalian latihan mengenai jenis paragraf. Untuk nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah argumentasi. Kenapa argumentasi? Kita lihat bahwasanya di sini diterangkan
ada pendapat dari si penulis, di mana ini ada nih, alat meliputi alat rumah tangga, alat kantor, alat komisi. Hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan energi. Nah, karena itu perlu adanya gerakan hemat listrik. Nah, ini ada pendapat dari si penulis. Jadi yang benar untuk jawaban nomor 7 adalah argumentasi. Nomor selanjutnya, nah ini yang berbeda. Ini berbeda dari analisis yang kabupaten. Ternyata untuk soal melengkapi tabel, anak-anak yang benar hanya 22, yang salah 36 anak. Nah, di sini seperti soal cerita, kisi-kisinya adalah melengkapi tabel dengan pokok pikiran berdasarkan, nah ini ya, teks ya. Nah, pernyataan yang ada pada teks. Ini cara menjawabnya bagaimana? Kamu harus teliti dalam memahami paragraf tersebut. Nih ya, di sini ada tabel, terus nanti ada angka. Nah, di situ adalah perintahnya untuk pengisian tabel yang masih kosong atau rumpang ada titik-titiknya. Nah, diminta untuk mengisinya sesuai yang diperintahkan. Nah, ini misalnya contohnya ini nama buah dan harga per kilo. Berarti ini kamu harus mengisinya sesuai dengan apa yang ada dalam pernyataan di teks tersebut. Hampir sama ya seperti matematika. Nah, aduh, seperti soal cerita, bagaimana caranya? Nah, ini kamu harus tahu dulu. Tabel adalah daftar berisi informasi dalam bentuk lajur dan deret, sehingga mudah disimak. Untuk melengkapi tabel harus sesuai dengan isi pernyataan. Nah, itu yang Ibu garis bawahi tadi, harus sesuai dengan isi pernyataan. Ini sama ya dengan kalimat matematika. Diketahui pembelian buah 2 kg mangga rupiah 20.000. Jadi per kilonya adalah 10.000. Karena apa kok dijadikan per kilo? Karena yang di tabel yang ditanyakan bukan harganya membeli 2 kilo tapi per kilogramnya. Jadi per kilogramnya 10.000. Jadi kalau 2 kilo berarti 20.000. Terus 1 kilogram jambu biji 8.000 ya, udah jelas di sana. 1 kilogram anggur merah harganya 3 kali harga mangga. Nah, karena udah diketahui harga mangga tadi 10.000 per kilonya. Jadi kalau 3 kali 10.000 adalah 30.000. Terus yang terakhir yang dibeli ibu adalah 2 kilo jeruk keprok. Harganya sama dengan harga mangga. Jelas ini. Harganya sama dengan harga mangga. Jadi kalau udah tahu harga mangganya berapa, jadi nanti kalian udah mengetahui harga jeruk keproknya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D. Ya. Rupiah 10.000 ini untuk mengisi yang harga mangga. Terus yang nomor 2 yang ditanyakan adalah nama buahnya seharga 30.000 adalah anggur. Ini kebetulan di optionnya pilihannya A, B, C, D itu sama, anggur semua. Terus yang ketiga, nah ini pengecohnya seharga mangga, jelas berarti sama ya, 10.000, berarti yang benar adalah D. Ini dibutuhkan ketelitian ya, sebenarnya mudah, cara mudah, tapi seringkali mengecoh di bagian kata-katanya. Nah, jadi kamu harus lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Untuk nomor berikutnya yaitu mengenai unsur intrinsik karya sastra, bisa jadi tokoh, latar, watak tokoh. Nah, di sini kebetulan di nomor 13. Nah, teks ceritanya tidak Bu Yasin tulis, nanti kalian bisa buka
ya di nomor 13. Nah, halaman 6 soal tryout kemarin. Nah, di sini yang menjawab benar hanya 14 anak. Yang salah 44 anak. Di sini dibutuhkan kalian membaca. Nah, sebelum ke sana, untuk unsur intrinsik, nah karya sastra itu dapat berupa syair, puisi, dongeng, cerita anak, dan drama anak. Nah, kebetulan yang di soal nomor 13 ini adalah cerita ya. Ini cerita. Nah, nanti kalau di drama itu lebih mudah karena di sana sudah ada nama, misalnya Doni, Nita. Nah, itu mereka akan muncul berapa kali. Nah, kamu mudah untuk menghitungnya. Misalnya Doni, setelah itu Nita, Doni lagi, Nita. Nah, nanti kamu dapat menghitungnya berapa kali mereka akan muncul. Nah, kalau dalam matematika itu modus. Nah, nilainya sering muncul. Kalau ini namanya tuh jadi tokoh utama itu yang sering muncul. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu menentukan informasi tersurat pada karya sastra berdasar bacaan yang bisa dilihat langsung dari karya sastra itu sendiri. Nah, ini yang tersurat ya. Terus tokoh dalam pelaku dalam ini tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh utama kuncinya adalah tokoh yang paling sering muncul yang tadi sudah Bu Yasin sampaikan ya. Nah, setelah Bu Yasin baca dan kalian coba baca lagi, ini mengenai yang ditanyakan adalah tokoh utama cerita. Nah, di sini di optionnya ada 4 nama yang keluar ya. Ada Cinangkadoyong, Demang Wonopawiro, Puspo Ronggowilogo, Adipati Wironegoro. Nah, setelah Bu Yasin baca, untuk tokoh Cinangkadoyong ini sebenarnya belum muncul, tapi hanya dibahas oleh beberapa tokoh di sana. Nah, jadi Cinangkadoyong itu belum muncul, tapi namanya sudah disebut oleh pemeran yang lain, nah, tokoh yang lain. Jadi Bu anggap belum muncul ya. Terus yang B, tokoh Demang Wonopawiro itu muncul 2 kali ya. Terus tokoh Puspo Ronggowilogo muncul 2 kali juga. Yang terakhir tokoh Adipati Wironegoro muncul 4 kali. Jadi tokoh yang paling sering muncul adalah Adipati Wironegoro karena muncul 4 kali. Jadi yang benar adalah D, Adipati Wironegoro sebagai tokoh utamanya. Nah, itu ya. Nah, inilah yang membedakan antara drama dan cerita. Kalau cerita itu kita harus teliti. Nah, tokoh ini tuh berapa kali munculnya. Nah, kalau drama itu nanti jelas namanya, dia tuh ngobrolnya, percakapannya itu berapa kali itu jelas. Nanti kalian bisa menghitung mudah. Nah, tapi kalau untuk cerita kamu harus lebih jeli menganalisis siapa aja namanya dan berapa kali munculnya. Itu untuk mengerjakan tentang tokoh utama ya. Selanjutnya masih berkaitan dengan informasi tersurat pada karya sastra. Nah, ini yang bedanya tadi tokohnya. Nah, ini latarnya. Teks ceritanya masih sama ya di halaman 6. Latar yang digunakan dalam cerita tersebut adalah, nah ini untuk latar itu bisa tempat, waktu, suasana, dan sosial. Untuk tempat mudah sekali karena nama-nama tempat bisa pasar, toko, sekolah, dan sebagainya. Untuk latar waktu itu pagi, siang, sore, malam, sekarang, nanti, dan sebagainya. Latar suasana itu kondisi suasana kita ya, senang, ramai,
sepi, sedih, tegang, menakutkan, dan sebagainya. Nah, yang ini yang keempat untuk latar sosial itu yang paling sering ditanyakan ini. Latar sosial itu bisa jadi kondisi atau keadaan kita, bisa jadi miskin, kaya, pintar, kurang pintar, banyak teman, dikucilkan, dan sebagainya. Nah, itu tadi contohnya. Untuk keterangan lebih jelas bisa kalian lihat dalam slide. Latar unsur intrinsik cerpen sering disebut setting. Nah, dan mencakup 3 hal di dalamnya. Dan tambahannya adalah satu ini, latar sosial. Latar tempat menggambarkan di mana dan lokasi tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu menggambarkan kapan peristiwa dalam kisah tersebut terjadi. Untuk latar suasana menggambarkan cara peristiwa itu terjadi dan perasaan yang dialami para tokoh. Jadi peristiwanya itu terlihat jelas ya dalam suasana atau perasaan yang dialami para tokoh tersebut. Dan yang terakhir latar sosial tadi, latar yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Bisa kesederhanaan, keramahan, dan yang tadi dalam kondisi miskin, kurang pintar, dikucilkan, dan sebagainya. Atau lebih jelas mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang diceritakan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, untuk nomor 14, karena yang ditanyakan adalah latar, settingnya, maka yang paling tepat adalah yang suasana, yang B, menggambarkan cara peristiwa itu terjadi. Jadi perasaan yang dialami para tokohnya itu tadi ya, yang antara Adipati Wironegoro, Pusporo Wilogo, Demang Wonopawiro, dan Cinangka Doyong tadi. Jadi cerita yang hampir sama dengan yang nomor 13 tentang tokoh tadi. Masih berhubungan ya ceritanya. Lanjut. Untuk nomor 27. Ini mengenai melengkapi kalimat atau teks dengan istilah, kata, ungkapan, atau peribahasa. Ini kebetulan yang menjawab benar lumayan, ada 43, yang salah hanya 15. Tapi kenapa Bu Yasin bahas? Karena supaya kalian tahu mengenai ini arti dari satu persatu option yang pilihan yang ada di nomor 27. Apa perbedaan antara nama counter, customer, teller, loket? Nah, ini masih kayak seperti bahasa asing ya. Kita bahas satu persatu. Nah, sebelum ke sana kamu harus tahu dulu istilah itu adalah kata yang mengungkapkan makna konsep. Nah, kalau ungkapan itu gabungan kata yang memiliki makna khusus. Peribahasa, kelompok kata atau kalimat yang biasanya mengkiaskan suatu makna. Bisa berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup, dan tingkah laku, atau sebagainya. Nah, untuk menjawab nomor 27, istilah yang tepat untuk melengkapi, Andi menuju titik-titik untuk mengambil menabung sebagian uang sakunya selama sebulan. Kata kuncinya adalah mengambil, ya ini mengambil uang. Nah ini menabung ya, berarti ada berkaitan dengan bank ya. Berarti nih kita lihat dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari istilah counter ya, ini bisa jadi meja pajangan, kedai kasir, alat penghitungan, kartu penghitung, juru hitung, penolong bilangan, ini counter. Nah, itu ada
counter HP dan sebagainya yang udah sering terdengar di telinga kita. Customer itu pelanggan ya, orang. Ini langganan, nasabah, relasi, klien dan sebagainya. Untuk teller itu petugas bank yang pekerjaannya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum yang dilengkapi dengan uang tunai sesuai kebutuhan. Jadi tellernya sudah siap ada karena dilengkapi dengan uang tunai. Untuk loket itu jendela kecil, biasanya bentuknya ada lubang ya, bisa memasukkan itu. Di gedung, kantor, tempat pertunjukan, tempat pembayaran pajak, dan sebagainya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk istilah dalam kalimat tersebut adalah karena mau mengambil uang tabungannya, uang sakunya, yang paling benar adalah yang C, teller. Nah, itu ya, petugas, menuju petugas bank. Jadi kemarin yang 15 anak itu ada yang menjawab ke counter. Nah, mereka terkecoh dengan mungkin karena menuju ke meja atau kasir dan sebagainya. Padahal yang paling tepat adalah yang teller. Itu ya. Nomor selanjutnya ini nomor 44. Siswa menjawab benar 21, yang salah 37 mengenai penggunaan ejaan. Nah, Bu Yasin bacakan. Hampir 1 minggu, di sini penulisannya masih salah ya, masih berupa huruf kecil semua. Hampir 1 minggu, koma, kakakku dirawat di rumah sakit Sarjito, titik. Nah, yang ditanyakan penggunaan huruf kapital yang tepat adalah, nah di sini untuk optionnya A, B, C, D yang pilihannya itu sudah dituliskan ya, tinggal memilih karena ada beberapa pengecoh. Berarti kita caranya yang kemarin Bu Yasin sampaikan, kita buang dulu yang tidak sesuai. Contoh, kita ambil dulu. Nah, karena ini ada kata hampir, untuk mengawali kalimat harus besar. Ini sudah benar ya, di optionnya udah besar semua. 1 minggu, nah ini nanti kita bahas. Karena minggu ini bukan nama hari, karena ada kata hampir 1 minggu, jadi bukan nama hari, maka penulisannya huruf kecil, tidak huruf kapital. Jadi yang harus kita buang optionnya atau pilihannya adalah yang C dan D karena M-nya besar untuk kata minggu. Jadi kita tinggal fokus ke pilihan A dan B. Kita baca lagi. Kakakku sama ya, dirawat sama dipisah ini. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Kata rumah sakit Sarjito, yang A itu huruf kecil tapi Sarjitonya besar, yang B rumah sakit R-nya besar, S-nya besar, Sarjitonya besar. Karena nama lembaga dan diikuti dengan namanya, maka atau bisa jadi ini singkatan tapi tertulis atau dipaparkan jelas, maka untuk rumah sakit harus besar R-nya, S-nya besar, dan namanya juga besar, Sarjito. Jadi yang paling benar untuk soal nomor 44 nah adalah yang B. Hampir 1 minggu, kakakku dirawat di rumah sakit Sarjito. Itu ya. Untuk lebih jelasnya, ini Bu Yasin bacakan bahwasanya ejaan itu kaidah yang menggambarkan bunyi kata atau kalimat.
Bisa jadi dalam bentuk tanda baca, huruf kapital, kata baku, dan sebagainya. Nah, pemakaian huruf kapital yang sering keluar atau sering muncul digunakan dalam soal ujian di USBN itu biasanya sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Terus yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Nah, yang ketiga, unsur nama orang, ini jelas ya. Keempat, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, agama, dan kitab suci. Kelima, unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang, itu ya. Terus nama tahun, bulan, hari. Terus nama tempat atau geografi. Terus nama unsur negara maupun lembaga pemerintahan. Yang terakhir, unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Ya, itu ya jelas tadi. Itu juga sudah ada terangkum dalam buku USDA yang kamu miliki. Nanti bisa kalian buka dan baca lagi. Next, selanjutnya. Untuk soal nomor 49, yaitu memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan. Nah, ini tentang ejaan lagi. Siswa yang menjawab benar hanya 14, yang salah 44. Nah, Ibu Yasin bacakan. Pak Hermawan, Magister Pendidikan, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena selamat dari musibah. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, nah, di kalimat itu masih penulisannya masih salah. Nah, kalian diminta untuk memperbaikinya di option yang telah disediakan, di pilihan yang telah disediakan. Yang A, kita analisis ya. Pak Hermawan, M-nya besar, D-nya kecil, titik. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini besar semua pengawalan huruf kapitalnya, dan Maha Kuasanya ini dipisah karena selamat dari musibah. Yang B, Pak Hermawan, MPD, ini besar semua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena selamat dari musibah. C, Pak Hermawan, MPD, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini Maha Kuasanya digabung, karena selamat dari musibah. Yang D, Pak Hermawan, MPD, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini digabung karena selamat dari musibah. Jadi kita fokus perbaikannya adalah di bagian gelarnya ini, dan ini ya untuk nama Tuhan ini, untuk sifatnya ini ya, Maha Kuasa. Ini kebetulan di sini yang keluar adalah Maha Kuasa. Kita bahas satu persatu. Tadi ejaan yang sudah Bu Yasin sampaikan. Jadi karena ini berkaitan dengan gelar ya, dan dengan nama Tuhan ya, itu tadi ya. Tadi jelas, maka penulisan ejaan harus disesuaikan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kaidah tersebut didasarkan pada pedoman PUEBI, PUEBI. Apa itu PUEBI? Itu gantinya EYD. Kalau dulu itu kita seringnya lebih mengenal EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, kalau sekarang tuh PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sana jelas di mana penulisan huruf kapital atau penggunaan huruf pertama di beberapa unsur yang diminta. Nah, ini kebetulan tentang gelar dan nama Tuhan ya. Ini. Nah, untuk bentuk maha yang diikuti kata turunan, artinya yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan,
ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Berarti Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi tertulis terpisah ya, karena di sana diikuti sifat Tuhannya, di sini pengasih ya. Ini ada Tuhan yang Maha Pengasih itu dipisah. Yang kedua, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun, itu juga dipisah. Karena kata pengasih itu udah diberi ada imbuhan ya. Nah, itu dari kata dasar kasih, dan pengampun dari kata dasar pun. Terus bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa. Nah, kalau kecuali kata esa ditulis serangkai atau gabung. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Jadi Maha Kuasanya ini digabung. Jadi kata kuncinya tadi sudah jelas di option A, B, C, D. Maha Kuasanya adalah digabung. Nah, ini ya, karena ada kata dasarnya. Nah, di perkecualian tadi di kata esa. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Jadi untuk Maha, Tuhan yang Maha Esa, E-nya besar dan dipisah Maha Esa. Jadi Bu Yasin simpulkan untuk sifat Tuhan ini nanti jika keluar, untuk kata Tuhan yang Maha Pengasih itu bisa Tuhan yang Maha Pengampun, itu Tuhan yang Maha Pengampun itu juga dipisah. Tuhan yang Maha Esa itu pisah, yang digabung itu yang Tuhan yang Maha Kuasa. Itu diingat-ingat lagi ya. Jadi karena kata kuncinya tadi Maha Kuasanya harus digabung.